Hai Beb, udah subscribe belum? Hah? Masih belum? Ih, sok buruan cus subscribe dong, biar aku semangat terus bikin videonya. Buruan Bebs, yuk cus subscribe. Positif diseksi aorta type A, tipe A. Yang paling berat itu emang tipe A. Oh itu udah yang paling parah lah dia. Itu tipe A gitu kan. Terus solusinya adalah harus operasi. Nah, jadi gimana Bun? Setelah Bunda dapat kabar bahwa Ahia udah dapat jadwal di Jakarta. Iya, bukan jadwalnya sih aku belum tahu ya waktu itu, cuman udah bisa di Jakarta gitu kan, rumah sakit itu. Jadi akhirnya waktu itu tanggal berapa ya? Maret tanggal 7 mungkin ya kurang lebih. Kita setelah 15 hari di rumah sakit itu kita ke Jakarta. Ke Jakarta itu kita pakai ini, harus pakai ambulan kan. Oh iya, soalnya Ayah alat. tetap ini ya nempel alat. Ya, terus tapi di ambulan, nah pas naik ambulan si Ayah tuh kan kalau pasien tuh di belakang ya tiduran, dia nggak mau, pusing katanya. Jadi dia duduk pindah di depan Sama supir. Jadi dia nggak mau duduk di situ gitu kan. Terus akhirnya kita, jadi yang di belakang itu malah si susternya tuh dapat yang cowok kan, suster cowok tuh sama dokter satu, terus satu lagi kayaknya residen ya, jadi dokternya 2 gitu kan, masih muda-muda yang nemenin kita. Terus akhirnya kita ke Jakarta, waktu itu berangkatnya subuh sih kalau nggak salah jam 5 gitu kan. Terus jam 5 terus yang ada ininya juga sih, jadi saya itu mungkin untuk menghilangkan stres juga ya. Terus dia bilang kita sarapan, aku kendaraannya beda lagi kan sendiri, jadi aku sama adekku, ya adenya Ayah, terus sama Bibi kali ya, adenya Mami gitu kan. Karena Ayah udah ada orang tua kan. Jadi sama adenya Mami itu gitu. Terus pas di perjalanan Ayah tuh masih sempat kita sarapan di mana ya katanya. Mungkin buat ngilangin stres juga ya. Kok sarapan sih ya kata. Iya pokoknya pengen sarapan. Jadi kita mampir dulu dong ke kilometer 97 buat sarapan gitu kan. Sarapan bubur biasa kan, di situ ada, kita makan bubur, terus ketemu sama siapa? Waktu itu ketemu sama saudara jauh kita kalau saya. Terus nah si istrinya itu pernah mengalami operasi, tapi bukan operasinya beda gitu. Operasinya beda kasus. Operasinya itu yang katup itu ya, yang katup. Jadi dia mengalami operasi itu katup kalau nggak salah. Terus dia cerita nggak apa-apa Kori, apalagi sekarang udah canggih gitu, apalagi rumah sakit itu kan udah rumah sakit andalan Indonesia gitu kan, alat-alatnya udah canggih, si dokternya juga udah oke gitu. Jadi insya Allah lah katanya. Nah di situ suamiku lebih apa sih? Oh ya regreg ya istilahnya kalau orang Sunda. Jadi udah jadi semangat lagi gitu kan awalnya. Ternyata alhamdulillah. Kenapa kita rasanya dapat itu ternyata kan gitu kan. Terus pas udah gitu akhirnya kita Jakarta lah, nyampe lah itu pagi lah ya, sekitar jam 7-an kurang lebih kan, jam 7 jam setengah 8-an langsung masuk ke UGD kan. Di UGD terus prosesnya cepat gitu kan. Pas di sana tuh prosesnya cepat, jadi pas dicek segala macam saya sampai si dokternya bilang, oke, Bapak besok harus tindakan Jumat. Waktu itu hari Kamis, harus tindakan dijadwalkan besok pagi yang pertama. Jumat pagi itu kita, aku kan mikirnya waktu itu nyampe sana paling ya nggak mungkin lah, mungkin langsung gitu. Hari Senin mungkin atau ya hari Senin lah, karena itu kan Kamis, Jumat nanggung juga gitu kan, mungkin kan masih masuk antrian. Hari Sabtu kan libur ya, Sabtu Minggu gitu kan, mungkin Senin lah, kita mikirnya gitu kan. Ternyata si dokter bilang besok tindakan yang pertama.
seurgent ini kah gitu kan. Iya. Terus yaudah akhirnya ibu urus administrasi ya. Saya ya oke. Aku urus administrasi kan. Terus di situ tuh aku baca ada tulisannya dari si dokter itu, tulisannya itu dia tindakannya itu termasuk cito. Cito itu artinya itu katanya segera. Jadi, harus secepat banget gitu. Makanya dibilang di tulisannya itu tindakannya namanya cito. Cito itu segera gitu kan, jadi segera. Berarti kan harus secepatnya kan. Jadi pas aku lakukan pembayaran terus gitu, ya kita masih alhamdulillah lah gitu. Jadi waktu itu besarnya itu kurang lebih 120 juta. Terus Bu, ini biayanya 120 juta, tapi ini alhamdulillah udah di-cover sama BPJS. Oke, thanks God. Gitu. Masih dalam sebetulnya alhamdulillah. Yaudah. Terus akhirnya dibilang di dokter UGD itu ada kejadian yang bikin kita shock lagi gitu kan. Ternyata si dokter UGD ini dia bilang gini, saat itu kan aku lagi ngobrol nih sama si ayah, terus ada temanku yang lagi nemenin juga kan, lagi dia datang, terus lagi nemenin kita lagi bertiga di UGD gitu kan. Terus dokter itu bilang, Pak, Bapak tuh jangan banyak gerak, jangan banyak bicara, Bapak tuh harus istirahat. Kakek saya itu dengan penyakit yang sama kayak Bapak nggak tertolong. Ngomongnya maksudnya nggak nginin perasaan kita gitu kah? Aku diam aja. Oke, gitu. Udah masih oke lah. Terus udah. Terus tanya datang lagi kan? Datang lagi sih, kayaknya dia asisten dokter bedah lah ya. Karena masih muda perempuan. Didatangkan, Bapak operasi besok ya. Tindakannya bla bla bla. Ini dia nerangin kayak gitu, terus udah gitu. Nanyalah. Suamiku nggak usah nanya. Dok, ini kemungkinan berhasilnya berapa gitu. Sebetulnya bilang 50 ya. Oke, kita diem aja. Aku si ayah sama temanku tatap tatapan. 50 dong. Iya. Jadi Bapak udah istirahat, nggak boleh bergerak. Oke, gitu. Udah langsung pada diem aja kita bertiga itu kan. Saking speechlessnya itu ngedengerin. Iya, karena aku sebelumnya 60-40 kan maksudnya dari Ahok gitu. Pas dibilang 50-50 langsung pada diem gitu kan. Tatap-tatapan, terus sampai akhirnya oke. Bingung sih waktu itu, sempet bingung. Apa ya kan terjadi gitu kan, 50 kemungkinan berhasil tapi kemungkinan gagalnya juga 50% gitu kan. Jadi ya berimbang gitu kan. Terus akhirnya karena kebetulan ada saudara juga yang datang ke situ, terus akhirnya saya juga cuma bilang, aku mau bicara sama saudaraku gitu kan. Udah ya aku sempat gitu sih waktu itu sempat ada temanku gitu kan bilang gitu. Aku bilang gitu kan. Udah, bismillah katanya, berdoa aja, insya Allah katanya. Aku sampai bilang sama dokter yang di Bandung itu. Dokter bilang 60-40. Tapi setelah saya kesini dibilangnya 50-50 dok. Ya si dokter sih, aku lupa sih si dokter jawabnya apa, tapi dia berusaha untuk menenangkan. Sampai aku bilang, sampai menurut aku itu pertanyaan yang aku udah mengajukan pertanyaan sampai aku bilang, dok, ini kenapa terjadi pada suami saya ya, gitu kan? Suami saya tuh masih muda loh dok, gitu kan? Dan yang saya tahu jantung itu biasanya pasien-pasiennya tuh tua-tua gitu kan? Yang udah lanjut gitu ya? Kan yang udah tua-tua. Gitu. Ini kenapa terjadi pada suami saya, gitu kan? Ya si dokternya, aku lupa, tapi si dokter berusaha menenangkan lagi gitu kan, gitu si dokter itu. Tapi kalau aku ingat itu ya mungkin bodoh banget ya gitu. Cuman kan saat itu adalah saat yang dimana aku, oh my god gitu, apa yang akan terjadi? Bunda ngerasa kayak gini nggak sih, kayak pengen marah, kecewa gitu. Yang tadi bilang, kok kenapa sih? Iya, gitu kan? Gitu, sampai bertanya, Tuhan salah aku apa ya? Gitu. Salah aku apa gitu, sampai menurut aku ini kan cobaan yang berat dan kayaknya itu kayak petir di siang hari bolong gitu loh yang shock gitu loh. Oh my god gitu. Ini benar nggak ya gitu.
Jadi sampai akhirnya aku menyalahkan, sampai mempertanyakan gitu, salah aku apa Tuhan gitu loh, salah aku apa sampai mempertanyakan seperti itu gitu, di saat seperti itu kan. Jadi karena ya Tuhan gitu kan, kenapa harus ini gitu kenapa kan, harus suami saya gitu kan di usia yang sebenarnya kan muda gitu ya. Oh ya maaf sih, tapi kan kalau misalnya orang wajar misalnya umur 60, 70 ya wajar lah ya, dengan berbagai penyakitnya gitu. Sementara ini usianya masih muda gitu kan. Di situ sudah sebenarnya down lah, iyalah gitu, sedih banget gitu kan. Terus tapi aku sendiri berusaha tegar sih kalau pas ketemu sama si ayahnya kan, berusaha everything's okay gitu kan, bismillah aja gitu kan. Sebenarnya tidak dalam hati sih deg-degan gitu kan. Tapi Bunda suka kepikir dari situ nih, pas dokter ngasih tahu kayak begitu 50-50 gitu kan, Bunda langsung mikir yang maksudnya ya the worst thing lah, yang negatifnya ya pasti the worst thing lah, aku berpikir the worst thing lah pasti gitu. Ya Allah apa lagi gitu kan, udah the worst thing banget lah mikirnya gitu kan. Itu pas tahun berapa, 2019 kan ya? Berarti anak Bunda berapa tahun? Ada waktu umurnya 14. Pasti Bunda langsung ini ke Dava juga ya? Iya, ngabarin lah gitu kan. Karena kan waktu itu anakku tuh lagi ujian ya, kalau salah waktu itu lagi UTS kalau nggak salah. Jadi nggak ikut ke Jakarta. Aku bilang nanti nyusul aja hari Jumat karena habis ujian langsung gitu kan. Oh iya, jadi waktu itu dia nggak ikut hari Kamis untuk ke Jakarta bareng kita gitu kan. Tapi karena aku mikirnya mungkin tindakannya nanti hari Senin, mikirnya kayak gitu kan gitu. Ternyata kan secepat itu gitu kan gitu kan. Ya sempat panik juga gitu, terus pasti kepikiran Dava kalau tahu gimana gitu kan. Terus ya apa ya itulah gitu, aduh gitu. Kalau negatifnya the worst nanti kalau ayahnya gini Dava gimana the worst thing itu udah kepikiran gitu loh, yang bikin. Terus itu dokter bedahnya kan, terus datang lagi si dokter anestesinya. Ya dia memberitahukan infoin gitu, ini ada kemungkinan gagalnya di sini, ada kemungkinan gagalnya di situ. Tambah gimana ya, tambah oh my god gitu. Ternyata ini tuh operasi besar gitu kan. Kita udah mikirnya negatif gitu kan. Kita udah mikirin ya berarti kan seimbang banget ya antara gagal dan berhasil. Itu emang perkiraan jam 4-an lah beresnya gitu kan. Oh my god, gitu 8 jam gitu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam.